vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Dan ibu itu mengatakan anaknya kerasukan roh jahat. Lalu anaknya saya panggil dan saya tanya di depan mereka, "Dek, namamu siapa?" Dan anak itu menjawab dengan baik dan benar, menyebut nama dirinya tanpa salah. Lalu saya tanya lagi, "Kamu tinggal di mana?" Dia menyebut alamat rumahnya dengan baik dan benar. Saya tanya lagi, siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Dia menjawab dengan baik dan benar. Lalu saya bertanya kepada ibunya, "Kok panjenengan tega mengatakan bahwa anak panjenengan ini kerasukan roh jahat?" Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami, orang yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa ini, untuk mengalami kasih setia dan kerahiman-Mu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Putramu menghendaki agar kami memiliki iman, dan iman itulah yang akan mendatangkan rahmat dan berkat, karena kasih-Mu selalu dinyatakan kepada siapapun yang dengan iman, harapan, dan kasih menyambut dan menerima Engkau melalui Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang. Semoga kami semua Kau anugerahi iman itu, agar kami juga boleh menjadi tanda berkat di tengah-tengah umat dan masyarakat. Demi Kristus, Juru Selamat semua orang yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan Injil pada hari ini. Kita baca Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali kepada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua, bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru,
Anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang anakku, dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-murid-mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus, dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat dramatis Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Seorang yang kerasukan roh jahat digambarkan demikian dengan ciri-ciri yang secara fisik itu bisa kita bayangkan, mohon maaf, seperti seseorang yang menderita sakit ayan, kejang-kejang, mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan seterusnya. Indikasi-indikasi fisik itu menyatakan demikian. Dan Injil menyatakan bahwa orang itu kerasukan roh jahat. Dan itu sudah terjadi sejak kecil. Apapun yang terjadi, yang terpenting adalah bahwa kuasa Yesus mengalahkan semua penderitaan yang dialami oleh yang bersangkutan, baik yang sakit sendiri maupun ayah dari anak
itu yang datang pertama-tama kepada para muridnya agar minta anaknya disembuhkan, tetapi para muridnya tidak mampu melakukannya. Baru kemudian Yesus yang bertindak dan terjadilah kesembuhan dianugerahkan kepada anak itu. Tidak penting apa jenis sakit penyakitnya, apakah sakitnya itu sakit fisik yang dia alami, atau seperti yang disimpulkan oleh ayah itu bahwa anaknya kerasukan setan. Tidak penting. Yang terpenting adalah Yesus dan kuasanya yang membuat segala-galanya baik. Dan kebaikan itu muncul dari iman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memang kadang-kadang kita dengan mudah menyimpulkan seseorang ini kerasukan roh jahat. Suatu kali ada seorang ibu bersama teman-temannya yang membawa anaknya kepada saya, dan ibu itu mengatakan anaknya kerasukan roh jahat. Lalu anaknya saya panggil dan saya tanya di depan mereka, "Dek, namamu siapa?" Dan anak itu menjawab dengan baik dan benar, menyebut nama dirinya tanpa salah. Lalu saya tanya lagi, "Kamu tinggal di mana?" Dia menyebut alamat rumahnya dengan baik dan benar. Saya tanya lagi, siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Dia menjawab dengan baik dan benar. Lalu saya bertanya kepada ibunya, "Kok panjenengan tega mengatakan bahwa anak panjenengan ini kerasukan roh jahat?" Lalu saya bertanya kepada anak ini, "Dek, apa yang kamu rasakan saat ini?" Dan dia menjawab dengan jujur. Dia merasa sedih, dia merasa cemas, dia merasa khawatir, bahkan ada rasa kasihan. Karena apa? Dia melihat apa yang tidak kita lihat. Dia bercengkerama dengan anak-anak kecil yang membutuhkan perhatian. Bahkan dia berjalan dengan terbungkuk-bungkuk, kakinya tidak menginjak tanah dengan rata. Karena apa? Dia merasa bahwa ada anak-anak yang ngitik-itik telapak kakinya itu. Lalu saya bilang, "Ya, digajul tadi, ditendang, jangan mau diitik-itik." Jawabannya apa? Kasihan Romo, dia masih kecil-kecil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, anak tadi melihat apa yang tidak kita lihat, tapi orang lain yang hanya melihat reaksi dan indikasi fisik anak itu, lalu berkesimpulan bahwa dia kerasukan setan. Lalu ketika kita ajak berdoa, ya semuanya baik-baik saja, karena memang dia tidak sedang kerasukan setan. Dia melihat berbagai macam hal yang tidak kita lihat. Dan karena itu, dia mengalami apa yang dia lihat itu dengan segala perasaan dan pengalamannya. Ketika yang dilihat anak-anak yang menangis, dia ikut menangis. Ketika yang dilihat adalah anak-anak yang sedih, dia ikut sedih. Ketika yang dilihat anak-anak yang sedang ketakutan, dia ikut ketakutan. Bersama dengan apa yang dilihatnya. Dan karena itu lalu disimpulkan dia sendiri kerasukan setan. Padahal tidak. Kalau orang yang kerasukan setan, kita ajak bicara, kita tanya namanya, kita tanya nama orang tuanya, kita tanya alamatnya, biasanya tidak nyambung. Tapi untuk anak ini nyambung. Iman akan Yesus Kristus pada akhirnya kita hayati dalam peristiwa itu, agar Yesus sendiri yang bekerja,
Yesus yang meneguhkan anak ini. Dan kemudian anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat untuk orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mengimani Yesus Kristus. Kita berseru seperti ayah dari anak itu, Tuhan, tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Kasihanilah kami. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.